Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pak, Nah, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mulai mengawalinya dengan doa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, walaupun kita masih dalam keadaan pandemi, saya berharap kalian masih tetap semangat dalam belajar dari rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, jaga jarak, dan biasakan untuk cuci tangan. Nah, setelah ini nanti kalian bisa absensi di Google Classroom. Sudah saya siapkan link untuk Google Form-nya. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari penyebaran data. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dengan mandiri mampu menentukan ukuran penyebaran data tunggal dan ukuran penyebaran data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Untuk pembelajaran kemarin, kita sudah mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Nah, di ukuran pemusatan data ada materi yaitu median. Mungkin ada yang masih ingat median, rumus dari median itu apa? Saya, Pak. Ya, silakan. Rumus dari median yaitu tepi bawah tambah 1/2N kurangi frekuensi kumulatif per kali C atau panjang interval. Ya, betul. Itu tadi rumus menentukan median, yaitu median sama dengan tepi bawah ditambah setengah N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi dikali panjang interval atau C. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini, kalian akan saya beri beberapa permasalahan. Untuk permasalahan pertama, Pak Agus adalah seorang pengusaha kayu. Kayu-kayu Pak Agus mempunyai panjang yang berbeda-beda. Agar mudah dalam menata, Pak Agus mengelompokkan kayu-kayu tersebut ke dalam sebuah tabel dengan rincian sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel dengan kolom pertama panjang kayu, kolom kedua jumlah kayu. Jika Pak Agus membagi panjang kayu tersebut menjadi 4 bagian yang sama panjang, dan panjang pada bagian ketiga akan diberikan kepada Bu Tejo, maka berapakah panjang kayu yang diterima Bu Tejo? Nah, itu adalah permasalahan pertama. Untuk permasalahan kedua, Pak Somad mencoba mengikuti perkembangan zaman dengan mengkoleksi kembang janda bolong yang lagi viral. Setiap hari Pak Somad selalu membeli kembang itu sehingga koleksi kembang Pak Somad semakin banyak dan bervariasi jumlah lubang pada daunnya. Sehingga Pak Somad pun membuat tabel untuk jumlah lubang pada daun tersebut. Tabel disajikan sebagai berikut. Nah, ada tabel ya ini. Jika pada suatu hari Pak Somad mendapat pesanan dari pembeli dengan syarat jumlah lubang daun harus dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak, maka pembeli itu akan membeli jumlah daun pada bagian ketiga dikurangi pada bagian pertama. Berapakah banyak daun yang diinginkan pembeli itu? Nah, itu permasalahan kedua. Permasalahan ketiga. Disajikan nilai ulangan harian statistika siswa kelas 12 IPS 3 dalam tabel sebagai berikut. Nah, ada sebuah tabel, ada nilai siswa dan banyak siswa. Dalam rangka menambah motivasi dan minat belajar siswa pada pembelajaran daring, Pak Danang memberi kuota internet bagi salah satu siswa yang memiliki nilai ulangan di atas KKM. Agar adil, maka cara pengambilannya pun diundi dengan membagi data nilai tersebut menjadi 4 bagian yang sama banyak. Pak Danang mulai mengundinya dengan mengambil nilai pada bagian ketiga, kemudian menguranginya dengan bagian pertama, kemudian hasilnya dibagi 2. Berapakah nilai yang didapat Pak Danang? Nah, itu tadi 3 permasalahan yang akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Nanti kalian berdiskusi di WhatsApp group. Akan saya bimbing dan saya pandu dimulai dari pencarian materi sampai pada pemecahan masalahnya sesuai dengan langkah-langkahnya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan?
Belum, Tidak, Pak. Pak. Belum. Ya. Nanti setelah kalian selesai berdiskusi, kalian masuk ke Zoom lagi untuk presentasi dan ditanggapi kelompok lain. Silahkan kalian menuju ke WhatsApp group untuk berdiskusi. Oke. Nah, silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 2 yang beranggotakan Lilis Daryanti, Yuda Al-Aziz, Desi Nur, Putri Hanifah, Ega Utami. Langkah 1. Menentukan frekuensi kumulatif atau FK pada tabel di bawah ini. Langkah 2, menentukan banyak lubang pada bagian ketiga atau Q3 dan pada bagian pertama atau Q1. Letak banyak lubang daun pada bagian ketiga, Q3 sama dengan 3/4 dikali 40 sama dengan 30. Letak banyak lubang daun pada bagian pertama, Q1 sama dengan 1/4 dikali 40 sama dengan 10. Langkah ketiga, menentukan kelas banyak lubang daun pada kelas Q3 dan Q1. Tepi bawah kuartil 3, 10,5, N 40, frekuensi kumulatif 24, frekuensi 12, panjang interval 3, tepi bawah kuartil 1, 3,5, N 40, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga, 7, frekuensi 6, panjang interval 3. Langkah 4. Menentukan banyak lubang daun pada kelas ketiga atau Q3 dan banyak lubang pada kelas pertama atau Q1. Q3 sama dengan TB3 plus 3/4N min FK per F kali T. Sama dengan 10,5 plus 30 min 24 per 12 kali 3. 10,5 plus 1/2 kali 3 sama dengan 10,5 plus 3/2. Q3 sama dengan 13. Q1 sama dengan TB1 plus 1/4N min FK per F kali T sama dengan 3,5 plus 10 min 7 per 6 kali 3 sama dengan 3,5 plus 1/2 kali 3. 3,5 plus 3/2, Q1 sama dengan 5. Langkah kelima, banyak lubang pada daun yang diinginkan pembeli. Banyak lubang pada daun kembang janda bolong yang diinginkan pembeli adalah jumlah lubang daun bagian ketiga dikurangi lubang daun pada bagian pertama, yaitu 13 dikurangi 5 sama dengan 8 lubang. Jadi, banyak lubang pada daun kembang janda bolong yang diinginkan pembeli adalah 8 lubang. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 2. Untuk kelompok lain, tanggapan dari kelompok lain gimana? Setuju. Ya. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 2 dan sudah ditanggapi oleh kelompok lain. Nah, hari ini kita tadi sudah mempelajari tentang apa saja? Kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, dan juga jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Ya, jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang kuartil, ada 1, 2, dan 3, serta jangkauan, hamparan, dan simpangan baku. Ini kalian pelajari lagi materi hari ini, dan kalian kerjakan LKPD yang ada di Google Classroom. Dan jangan lupa kalian persiapkan materi selanjutnya, yaitu simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Nah, apakah ada pertanyaan? Tidak, Tidak, Pak. Pak. Kalau tidak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan, berdoa mulai. Selesai. Hari ini saya akhiri. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, selalu bersyukur, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.